Businessman Opinion. Segmen Businessman Opinion kami buka kembali mitra bisnis untuk Anda. Aparat keamanan sedang disorot akibat aksi pengamanan demonstrasi di beberapa daerah yang dinilai terlalu represif dan tidak humanis. Di sisi lain jika kita lihat di TV-TV, tidak sedikit ya demonstran yang berlaku anarkis, merusak fasilitas umum, memaki-maki sampai melempari aparat keamanan. Apa komentar Anda mitra bisnis melihat penanganan demo oleh aparat dan aksi para demonstran belakangan ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Aduh, gara-gara bangsa kita banyak demo ribut-ribut, aku jadi puyeng nggak turun. Jadi saya kadang-kadang ya, saya komentar kan serius, kalau kita bercanda. Iya. Kita komentar sih kan, ya kita dengan pejabat juga belum tentu dengar, cuma kita partisipasi, mudah-mudahan bisa berubah. Pertama ya, kalau pendemo melalui tidak punya batas sih nggak bisa juga, tau bener nggak? Kan melampaui merusak fasilitas umum itu kan mereka berarti bukan demo serius, bener nggak, ada unsur apa atau dibeli, bener nggak? Tapi nggak bisa, di mana-mana juga nggak bisa. Kita lihat Tiongkok di siwat Tiananmen ya nggak? Kalau katakan hancur Tiongkok hari ini, itu kan mainan Amerika. Ya itu Amerika kan peringkat jauh dulu, kita kan pada demanya kan, ya mungkin udah tahu dah semua ya nggak? Iya. Akhirnya, aduh, Afghanistan seperti Palestina kan mainan Amerika. Yang paling bego presiden itu Ukraina, benar nggak? Negara sehat-sehat kaya ikutin Amerika ya habis negaranya. Nah itu udah paling bego. Saya balik lagi masalah Jokowi. Saya dengar banyak orang gara Jokowi. Kalau saya punya pandangan, saya paling netral untuk negeri kita punya negara. Kalau memang kita anggap Jokowi selama dia memimpin, dia berbakti, tidak memperkaya diri ya nggak? Banyak positif, apa salahnya? Anaknya juga nggak apa-apa. Daripada kita nyari nggak tentu arah, dapat amoda Anies, ya kacau benar. Kenapa saya belak-belakan? Kalau Jokowi umpamanya anak mau jadi apa pun, dia kan bisa dibina sama bapaknya ya nggak, demi bangsa kita. Yang penting tidak korupsi, memperkaya diri. Saya sih oke sah aja, benar nggak? Nah itu dia demi membakti negeri ini. Tapi pandangan orang lain-lain, jelas. Bilang demokrasi lah, bebas, tidak bisa gitu juga. Ada batas, ada itunya, tertentunya. Enggak, kalau saya sih oke aja dah. Saya nggak setuju bilang apa-apa oke aja. Orang negara lagi nggak oke gimana oke aja ya. Jadi ini masalah, ini keteladanan. Apalagi Pak Jansen juga ada umur ya. Kalau orang korupsi itu bukan kita merem mata gitu, nggak bisa. Kalau orang salah ya harus ditindak tegas. Nah sekarang kalau kita kembali ke topiknya ya, yang tadi bilangnya, ini kan kita harusnya belajar sebagai negara. Demo bukan baru sekali, polisi menangani ini juga bukan baru sekali. Cuma yang kali ini kayak pada playing victim ini nih, ya playing victim. Yang mahasiswa merasa dia ditindas gitu loh, diperlakukan dengan represif. Polisi juga begitu, merasa you sudah melanggar, kita melakukan sesuai SOP. Nah ini yang jadi masalah. Ya benar tadi ada penelpon yang bilang tadi, kalau mau demo lebih profesional lah sekarang, ada drone, ada koordinat lapangan, kalau terjadi kejadian ada bukti yang bisa kita tunjukkan siapa yang salah nih begitu. Tapi lebih daripada itu adalah memang konyolnya di anggota dewan itu yang menyulut. Kenapa? Udah tahu kalau dia kan bisa ngitung badan balek itu ya, itu kan dia bisa ngitung kapan ini bisa pengesahan. Tapi dimunculkan ke publik bahwa ini bisa dibatalkan keputusan MK, itu kan membakar api. Ini golongan-golongan orang DPR yang nggak bertanggung jawab ini seharusnya lah mereka yang bertanggung jawab gitu loh, keluarin statement ingin membatalkan keputusan MK ya, terus terjadi demo, mereka nggak tahu kemana, terus siapa si Dasko itu kan ngomong, oh saya nggak tahu loh, saya dicariin ya ternyata ya, sebodoh itu Pak Dasko. Jadi agak konyol gitu kalau dari kejadian kemarin. Sekarang kalau ada mahasiswa, untung ya nggak tahu nih yang jadi korban berapa. Ya itu sama-sama lah, itu dua-duanya anak bangsa, mau polisi mau mahasiswa, mereka memperjuangkan. Polisi mempertahankan keamanan, mahasiswa memperjuangkan apa yang terjadi penyelewengan dalam penegakan hukum begitu.
Jadi sekarang bukan masalah kita mau bela polisi, kita mau bela mahasiswa, bukan. Jadi dari anggota dewan coba lebih introspeksi. Yang tua-tua itu ngajarin teladan. Jadi negarawan tuh kayak bagaimana supaya negara ini meninggalkan sejarah yang lebih terhormat, begitu. Ya, Baik. cukup emosi sih saya dengarnya begitu, apalagi kalau orang tua yang ngomongnya makin ngaco gitu, nggak ada keteladanan, bukan kita nggak respect. Terima kasih. Ini Bu ya, saya ini dengar topik ini dari pagi ya. Kalau kasih komentar tuh yang benar-benar kayak jangan main-main ya. Kita negara ini kayak Bapak barusan ini benar tuh. Kalau kasih komentar yang nggak bagus-bagusnya jangan itulah. Kita bosan dengar ya. Dari pagi saya ikutin ini loh. Jangan kasih komentar kayak main-main gitu. Bapak yang barusan benar itu. Jangan gitu ya. Bilangnya kalau kasih komentar yang bagus. Jangan kayak ketawa-ketawa. Kita dengar loh di pagi loh. Dimakin loh. Ya, kalau Bapak berusaha ngomongnya benar tuh, yang kasih komentar ketawa-ketawa, main-main gitu, jangan itu ya. Makasih. Saya rasa ya menyalurkan pendapat termasuk di bisnis opinion ini kan tiap orang lain padang lain belalang ya Mbak ya. Jadi stylenya, gayanya masing-masing ya. Jadi nggak bisa kita sama nih semua harus serius, kan ada yang sambil guyon. Itu namanya menyalurkan aspirasi ya. Jadi semua dijamin lah untuk mengeluarkan pendapat ya, dijamin konstitusi. Dengan gayanya mau bercanda, mau guyon, mau serius, monggo ya kan. Jadi kita nggak bisa harus paksakan orang harus serius atau ini, tapi paling tidak di sini wadahnya ya kan. Tapi memang demo kan sekali lagi dijamin konstitusi ya. Semua warga negara berhak bebas menyalurkan pendapat dengan catatan tidak anarkis ya kan, tidak merusak ya kan. Yang dirusak itu juga kan dibelinya dari uang rakyat, betul ya. Nah saya sepakat nih, tadi ada yang pagi tadi. Nah kadang demo itu tidak murni ya, ditunggangi ya kan. Nah dalangnya juga 4L loh, lagi ada tujuannya gitu ya. Jadi memang kita juga harus bijak lah kita menyikapinya, tapi tidak ada pembenaran apapun demo itu merusak, anarkis. Di semua negara pasti juga tidak diperbolehkan ya. Jadi tapi juga tadi saya juga sering sebelumnya sudah saya utarakan ya, semua anak bangsa harus jadi contoh dari diri sendiri ya, negarawan siapapun kita ya kan. Jadi kita ini ke levelnya masih level TK, baik legislatif, yudikatif, eksekutif ya, kita masih belajar lah ya. Nah bagaimana kita bisa menjadi anak bangsa yang dewasa ya, nanti dengan sendiri ya. Mungkin ya kalau China mungkin butuh proses waktu yang sekarang sudah terlihat dewasa, tapi mungkin negara kita ya maklum saja ya. Mungkin ya memang ini kelasnya masih kelas anak TK kata. Sekarang gini deh ya, saya ajak merenung ya, untuk bahan perenungan. Siapapun termasuk pengusaha di sini kan bisnismen ya, mungkin mereka pengusaha, pastikan seandainya perusahaannya besar pun mau tidak mau harus ada alih generasi, tongkat estafet, benar nggak Mbak? Iya. Pengusaha siapapun ya paling tidak menurunkan ilmunya, betul ya, ilmu usahanya atau semuanya pastikan yang dipercayakan ke keluarga terdekat ya kan? Iya. Baik itu anaknya atau ponakannya yang bisa dipercaya, yang bisa dibina secara terdekat, nggak perlu jauh-jauh ambil dari anak tetangga, benar nggak Mbak? Iya. Iya, jadi saya rasa kalau misalnya itu apapun lah, saya rasa kan kita bisa lihat lah ya kan, dari kabinet menteri juga kan, itu kan banyak juga anak-anak yang penerus sebelumnya, benar ya, anak ya, saya nggak perlu sebut satu persatu lah, semuanya sudah di-establish. Jadi buat saya itu hal yang manusiawi, semua warga negara berhak dipilih dan memilih. Kalau itu memang punya kinerja yang bagus, betul ya. Tidak semua anak raja juga bisa jadi meneruskan ini kok, kalau memang kinerjanya nggak bagus, meneruskan tongkat estafet gitu ya. Jadi memang kita lihat semua kalau kinerjanya bagus, mau anak siapapun monggo gitu ya. Kan sama-sama warga negara, anak bangsa. Jadi jangan, saya sepakat itu tadi ya, akong tayangannya. Kalau memang anak raja A, anak raja B, kalau memang kira-kira tidak dipercaya publik kan tidak akan dipilih kan, gitu kan. Jadi istilah dinasti atau istilah keturunan ya jangan inilah, kita
kita harus dewasa kayak gitu. Saya rasa pengusaha pun juga mau meneruskan kalau perusahaan sudah besar ke anaknya pasti, ya, yang menjadi yang penerus perusahaannya. Dimanapun semua sama, gitu ya Mbak. Saya kira kalau kita lihat demo kemarin, kan udah dari atasan udah perintah aparat di lapangan mereka tidak bisa dipersenjatai. Nah, saya kira seperti ada lagu kan, rocker juga manusia kan. Iya, betul. Aparat juga manusia, kan ada aturan sampai jam 6. Sampai jam 6 mereka demo. Karena sering sekali terjadi penyusupan itu setelah mulai maghrib. Iya, betul. Gelap. Dan saya kira sulit itu garis merah pemisah antara petugas melakukan tindakan yang represif ataupun tindakan yang berdasarkan prosedur yang semestinya yang tegas, itu kadang-kadang kan sangat abu-abu. Tetapi saya harus mengatakan pendemo itu, kalau kita lihat pendemo yang benar-benar melakukan atau menyalurkan aspirasi dengan benar, itu umumnya demo yang sesuai batasan waktu. Setelah itu mereka akan selesai, dan umumnya yang melakukan tindakan anarkis itu setelah itu. Kalau yang demo biasa mungkin ya pagar dikit, itu masih ya so far masih namanya udah masa begitu banyak ya demo ya. Tetapi saya harus menggarisbawahi petugas juga harus tegas. Dan memang kalau sampai ada tindakan yang mengakibatkan terjadinya korban, memang senjata tidak boleh dipergunakan. Oke. Jadi dalam hal ini pendemo juga jangan memicu, dan aparat itu bertindak itu terukur. Setelah jam 6 aparat harus lebih tegas. Itu harus. Dan selebihnya saya pikir situasi sekarang ini pilkada, kita lihat terjadi satu situasi yang begitu di luar perkiraan ya, seperti hari ini PDIP yang maju, Pramono yang maju. Tetapi saya kira ini semua juga, kalau saya menggarisbawahi, ini semua juga mungkin berkat Pak Lurah kita kali ini. Sehingga demokrasi bisa berjalan sampai begitu luar biasa sekarang. Yang tadinya nggak pernah terjadi sampai begitu luar biasa ya. Lantas tentu aja ada yang pro kontra ya. Terhadap Pak Lurah kita ya. Tetapi saya pikir Pak Lurah itu selalu memberikan kesempatan setiap warga negara untuk berkompetisi, termasuk politik kita semua. Dan saya pikir cukup banyak yang kita harus memberikan apresiasi kepada Pak Lurah, dalam hal ini Pak Jokowi lah langsung. Sehingga kita bisa lihat semuanya berkembang. Walaupun ada kontra bilang, wah ini semuanya dia ngatur semua. Tapi saya kira ayo kita berdemokrasi dengan baik lah. Tunggu besok sehari lagi pendaftaran. Setelah itu udah selesai, gak ada ribut-ribut lagi, ya kita pilih aja nanti bro. Saya rasa pihak keamanan juga aparat gak bisa semuanya disalahkan ke aparat juga ya. Cuman dalam hal ini saya rasa aparat dalam melakukan jangan terlalu represif. Semuanya harus ada harus terukur. Gini, karena apa? Dalam undang-undang tentang terkait hak asasi manusia, itu kalau misalkan negara melakukan tindakan kekerasan kepada rakyatnya, itu pelanggaran HAM. Kategori pelanggaran HAM. Tapi sebaliknya, kalau rakyat yang melakukan kekerasan kepada negara, ya kan, dalam hal ini diwakili oleh aparat, ya kan, itu enggak kategori pelanggaran HAM. Jadi dalam hal ini saya rasa aparat harus hati-hati. Aparat harus mengantisipasi semuanya sebelum izinkan mereka untuk berdemo, melakukan demo. Jadi gini, harus ada penegasan dari aparat bahwa demo memang dijamin oleh dalam undang-undang. Iya, tapi dalam undang-undang juga ada larangan-larangan yang nggak boleh dilakukan pada saat berdemo. Setuju. Misalkan lewati jam yang sudah ditentukan, ya kan. Terus kemudian dalam demo nggak boleh bawa benda-benda tajam dan barang-barang yang bisa melakukan pelemparan kepada aparat, ya kan. Terus kemudian ketiga, nggak boleh dalam demo itu mencaci maki, ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi ini yang harus disounding ke
aparat, ya kan. Pada saat demo pun ini harus disonding, harus dikasih tahu ke mereka semua gitu. Pada saat mereka sudah tahu, kemudian mereka tetap melakukan kekerasan, mereka tidak mau mengindahkan jam yang sudah melewati batas yang harus mereka bubar, itu sudah dikasih tahu dan mereka tetap melakukan kekerasan, ya kan, anarkis. Itu saya rasa perlu ditindak gitu loh. Gitu ditindak tapi terukur sama aparat, ya kan. Jadi kalau misalkan gini, atas nama demokrasi kita kemudian menyampingkan undang-undang, saya bilang buat apa undang-undang kalau undang-undang sudah ditegakkan. Kan dalam undang-undang itu kan ada sanksi pidananya juga kalau mereka melanggar, ya kan. Jadi saya rasa demokrasi, ya kan, demokrasi bisa, tapi ada etika, hukum dan moral. Setuju. Iya kan gitu. Jadi istilahnya buat apa ada undang-undang tapi atas nama demokrasi undang-undang diindahkan, ya kan? Kalau atas nama demokrasi, Bung Ben, undang-undang kita diindahkan, ya kan? Ini negara bisa dilihat. Makanya kita lihat berulang-ulang kali demo anarkis apa dilepas. Saya rasa tetap harus ada penegakan hukum, perlu ada pembinaan, ya kan gitu. Di samping itu juga untuk pemangku jabatan juga, ya seperti legislatif, ya kan, itu juga ya harus jangan juga memancing-mancing juga gitu untuk orang demo gitu kan. Jadi semuanya ini yang harus introspeksi lah saya rasa. Baik. Nah sebelumnya di Semarang, nah yang di Semarang ini yang menarik, karena jargon yang diteriakkan mereka itu revolusi sampai mati. Wah. Jadi ini yang perlu saya katakan Mas Benny. Ini kalau pemerintahan seperti ini diterus-terusin akan terjadi kerusuhan sosial. Mas Benny spontan menjawab, jangan dong Mbak. Iya saya juga nggak mau. Nggak ada yang mau Pak. Iya. Tapi ya pendemo-pendemo kita ternyata sudah berubah lah. Mungkin ya akibat perkembangan digital ya, teknologi digital. Mereka semakin matang gitu. Cuman ya nggak tahu di daerah lain. Ini kan hampir seluruh Indonesia Mas. Betul Pak. Dari mulai Aceh sampai ke Nusa Tenggara sana. Jadi sedangkan aparat namanya aparat itu kan nama lainnya alat. Jadi mereka diperalat oleh para penguasa. Ini jahatnya penguasa di sini nih. Demi mensukseskan ambisi politiknya, ambisi tahtanya, mencari tahta, terus dibenturkan ini. Aparat yang berada di lapangan itu kan umurnya ya bangsa sama Pak. Ya, sama mau mahasiswanya Pak. Iya masih muda-muda, emosinya tinggi. Kena lempar batu cepat gitu berdarah, balas Pak. Ya untung aparatnya itu keras gitu ya, menjaga, mempertahankan DPR itu. Kalau enggak udah kejadian itu, DPR ambruk otomatis, Jokowi lengser. Dan kalau itu terjadi, Prabowo nggak jadi dilantik, nggak tahu deh bagaimana perkembangannya berikutnya. Jadi prihatin sekali kita. Tapi ini belum selesai, mereka apa itu istilahnya itu, baterainya itu belum lopet mereka itu, masih on terus. Jadi ya alhamdulillah ini pilkada ini sudah nggak berani cawe-cawe dia, karena Kaisangnya udah nggak bisa maju kan. Apalagi yang mau dicawe-cawein. Nggak tahu kalau ada cara-cara lain nanti. Mudah-mudahan enggak, karena kita lebih sayang kepada negeri ini. Semoga kerusuhan tidak terjadi. Dan kepada para intelektual kita sangat berharap bikin ide-ide yang kreatif tanpa kekerasan. Kalau pemicu saya bilang pemicunya adanya demo itu, yaitu keputusan 90 senang-senang, keputusan 60 panik, langsung diadakan darurat, buat undang-undang sekian jam, jadi ya kan itu pemicunya. Harusnya pemicunya itu yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada pemicunya itu, demo tidak ada. Padahal mereka sudah tahu, mereka mengeluarkan itu sudah berpikir, minus posnya udah mereka pikirkan. Tapi mereka tidak memikirkan minusnya sejauh mungkin. Cuman selayang saja.
Seharusnya mereka pikirkan itu seminus mungkin itu. Kerugian-kerugian apa yang akan ditimbulkan nanti kalau kejadian demo ini. Buat mahasiswa, buat kepolisian, harusnya diperhitungkan ke sana, bukan hanya sekedar mengucap, pastinya yang senangnya saja yang mereka pikirkan. Iya dong. Karena sekarang kerugian di kita, rakyat. Rakyat menanggung beban kerusuhan di mana-mana. Kerugian tembok rusak apa itu kita juga yang menanggung. Pajak kita dinaikkan, bahan bakar nanti kita akan mau dihilangkan yang pertalite katanya. Banyak lagi poin-poin yang akan untuk mereka tarik itu pajak-pajak rakyat itu. Itu harusnya mereka tetap gaji mereka tetap jalan. Harus itu mereka pikirkan, jangan hanya segelintir manusia saja yang mereka perjuangkan. Segelintir manusia itu kan amatiran. Iya enggak? Dibandingkan para founding father kita, presiden kita pertama sampai sekian itu, mereka itu berpikir panjang semuanya. Kalau segelintir manusia yang sekarang ini mementingkan kebutuhan mereka sendiri. Nah, karena terbelenggu ini di lingkungannya ini, jadi segelintir manusia ini bisa mengatur-ngatur sampai seorang raja Inggris saja, dia kalau mau jadi raja disekolahkan dulu tinggi-tinggi tuh. Raja Brunei anaknya sekolahkan dulu tinggi-tinggi. Raja Charles saja mereka sekolah juga. Itu anak raja. Ya kembali lagi saya bilang, harusnya kita itu berempati lah kepada rakyat ini. Jangan segelintir manusia ini haus dengan kekuasaan. Ini negara Indonesia, negara besar. Sekali lagi saya tekankan, founding father kita ini mendirikan negara ini, merebut negara ini, Indonesia, dengan darah tumpah, dengan nyawa. Mereka tidak berhitung uang saya dapat berapa nanti kalau sudah merdeka, jabatan apa nanti saya dapatkan. Tidak, mereka tidak pikirkan gitu. Nyawa anaknya hilang, istrinya hilang, nyawa mereka korbankan juga. Tidak mereka hitungan apa-apa. Lain dengan sekarang segelintir manusia ini, hanya jabatan dan uang yang mereka dipikirkan, rakyatnya tidak dipikirkan untuk kemajuan Indonesia ke depan ini. Berkacalah kita ke belakang kepada pahlawan-pahlawan kita, founding father kita ini. Jangan kita yang diamanatkan oleh rakyat, tapi kita tidak mengemban hati rakyat, tidak mensejahterakan rakyatnya. Mereka bersenang-senang dengan kenikmatan kemerdekaan yang telah diberikan founding father kita ini. Rakyat tetap saja diperas sama mereka. Gitu saja, makasih. Ya sebetulnya itu kan sudah sejak dari dulu, puluhan tahun ya, sejak zaman Orde Baru mungkin ya, yang namanya aparat mau seragam apapun itu pasti disorot. Padahal kalau kita lihat yang namanya rakyat pun juga melakukan kekerasan. Ya kita tahu ya, ada ya aparat yang meninggal karena bom. Apakah pernah diapresiasi? Ya mereka yang membela HAM itu pun juga nggak pernah membuka mata telinga empati terhadap aparat. Bukan berarti apa yang dilakukan aparat itu benar, enggak. Mereka pun juga bagian dari masyarakat kan. Mungkin ya ada temannya, ada saudaranya yang ikut demo. Tapi karena tugas negara. Ya. Nah, kalau kita balik masyarakat yang melakukan demo, apakah mereka berpikir bahwa aparat pun juga sebetulnya saudara mereka juga? Ya mungkin tetangga, teman, atau juga saudara. Ya, sebetulnya sama lah ya. Yang demo pun juga ya kita tahulah, semua kita mau ngomong apa ya. Tapi memang semua itu kan ada yang memberi contoh yang di atas ya, yang di atas yang apakah itu politisi dan sebagainya pun juga mereka tidak melakukan kekerasan secara fisik tapi secara verbal. Ya sebetulnya itu kalau kita tahu ya bahwa fitnah itu kadang lebih kejam, lebih mematikan daripada pembunuhan dengan senjata tajam atau lain-lain. Ya jadi itu semua kan ada contohnya ya. Jadi nggak usah saling menyalahkan, tapi ya mari kita sama-sama tertib. Ya aturannya seperti ini, ya mari kita patuhi. Ya jangan sampai itu merusak
properti milik negara, lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan banyak lagi. Apalagi kita tahu ya, seringkali ini silakan dinilai, banyak sekali pedagang kaki lima kadang jadi korban. Ya, mereka pun nggak ikut campur tapi jadi korban, dijarah lah dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, ya sebaiknya mari kita introspeksi. Ya, introspeksi itu maksudnya mereka yang mengatakan aparat itu keterlaluan, sebetulnya mereka pun juga mulutnya keterlaluan. Ya, jadi mari kita saling menjaga diri, ya, menahan diri, menahan emosi. Mungkin apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton ya, itu tidak sesuai dengan keinginan kita, pikiran kita, idealisme kita. Tapi ya itulah Indonesia. Ya, kita kalau mau memperbaiki tidak kamu harus memperbaiki dulu, tapi kita ya semua harus mulai memperbaiki diri, terutama ya mulutnya. Ya, mereka-mereka yang di atas itu seringkali yang namanya provokator itu tidak melakukan banyak hal, tapi mulutnya tajam sekali. Ya, jadi ya kita tahu juga ya ada berita-berita mainstream yang seringkali mereka tidak berimbang dan itu memprovokasi. Ya, memprovokasi masyarakat, memprovokasi mahasiswa yang masih hijau itu, yang belum belum tahu realita bernegara itu bagaimana. Kalau menurut saya sih, kalau memang itu anarkis ya wajar ya, istilahnya harus ada tindakan tegas ya, jangan sampai istilahnya mungkin negara istilahnya kalah sama yang pendemo atau gimana gitu loh. Tetap aja itu harus istilahnya menaati aturan lah pendemonya itu loh, jangan mau sesukanya sendiri gitu loh. Kadang istilahnya kan karena bersama-sama main anarkis itu pasti salah ya secara hukum ya itu loh. Dan itu bertugas keamanan di sana juga untuk menegakkan ketertiban dari masyarakat itu sendiri ya, istilahnya pendemo itu sendiri. Kalau memang nggak tertib ya emang harus itu ya ditindak gitu loh. Menurut saya itu aja, cuman memang kalau memang ada hal-hal yang berlebihan ya mungkin perlu introspeksi juga ya dari pihak aparat juga gitu loh. Itu aja sih, makasih. Oke, ya saya pernah jadi mahasiswa kan di salah satu kampus yang itulah yang beken banget tahun 98. Jadi saya kurang lebih tahu lah itu, sebagian, saya nggak bilang semua ya, betul mahasiswa itu modelnya kayak gimana gitu ya. Jadi mahasiswa itu ya, sebagai mahasiswa itu pengen tapi tidak mau merespek polisi, gitu loh. Ya, jadi saya lihat itu mahasiswa pada zaman saya ya, itu tukang urusan parkir godain cewek itu ribut pas mau ujian semester, gitu loh. Oke lah dia ini, jadi kualitasnya itu emang begitu mahasiswa kita. Jagonya itu tuh yang istilahnya yang berkuah-kuah, yang gimana gitu loh. Ya itu nggak usah ngomong, itu udah kebun binatang semua tuh komplit tuh keluar tuh dari kata-kata mahasiswa. Itu jadi tolonglah, kalau mau respect lah juga oknum itu juga manusia gitu loh. Itu saudara kalian juga gitu loh. Ya, makasih. Saya tuh cuman merasa kesian, aparatnya kesian, demonstrannya juga kesian, karena ini serba salah gitu. Jadi ini mahasiswa saking kesel, keki, jadi brutal kayak begitu karena ada keki gitu, dibohongin. Nah terus dijanjikan, artinya mereka tuh udah merasa ini nggak lain anaknya melulu yang bikin ribut. Sekarang ada ibu bilang begini, katanya nggak apa-apa kan dia normal pungut anak comot anaknya jadi pejabat. Sekarang dia kasih contoh orang pengusaha kan pribadi. Siapa yang mau tahu lu mau kasih anak lu kayak mantu lu, betul nggak? Kan
urusan pribadi dia sendiri. Kedua, anak sama anak aja suka ribut kalau kasihnya nggak adil. Sekarang kelihatan banget anaknya satu dicaronin dengan cara melanggar, emisinya gede. Kalau yang lain-lain boleh jadi anaknya dia mau angkat tapi nggak maksa, jadi syukur. Nggak jadi syukur kalau kelihatannya nih kalau presiden ini harus jadi anaknya. Jadi itu mahasiswa kali terbaca, jadi kesel gitu. Nah kalau aparatnya mah mau nggak mau ya dia juga merasa gimana ya, kalau brutal begini kan juga gimana, jadi ya kesian juga lah. Serba salah ya, serba salah. Jadinya saya juga kesian sama aparat. Jadi mestinya kalau bukannya saya so pinter, menjadi pemimpin mesti yang adil lah. Atau Om Yansen suka bilang si Jinping di sono, di Cungko, dia emang takut kalau kita comot anak tuh bisa jadi kayak begini. Yang gede juga nggak comot, anaknya juga pinter sekolah dari Amerika, dia nggak comot, dia pinter dalam pikiran rakyat aja dulu begitu. Anak satu, anak kedua ya bisa ngiri lah semuanya gitu. Kita ini kan berpikir ya bahwa aparat juga manusia biasa, mahasiswa juga sama, punya asumsi untuk hasrat darah tinggi ya Pak ya. Kalau Mbak Mary digodain pasti marah juga kalau nggak seneng kan. Begitu juga dengan aparat, sama-sama udah kelaparan di lapangan ya. Mahasiswa juga nggak dipenuhi hasratnya untuk dipenuhi segala permintaannya untuk tidak melakukan dinasti politik atau hal-hal lain. Sedangkan aparat kan bekerja untuk mengamankan negara, mereka tetap membela siapa yang berkuasa gitu loh. Kalau mereka menyimpang kan pasti distorsi, mereka dikeluarkan dari kesatuannya gitu loh. Jadi ini sama-sama mempertahankan dimensi otoritas masing-masing gitu loh. Nah sekarang ini penguasa harusnya menyadari dengan tidak melakukan hal-hal demikian, harusnya dia mencabut segala keputusan-keputusan yang banyak merugikan kepentingan rakyat banyak. Sehingga perlu dengan nilai yang tinggi, kearifan lokal ya, sehingga membuat rakyat jadi tidak gelisah atau gusar gitu loh. Semakin didiamkan saja, rakyat akan berpikiran, wah ini pemimpin kita atau gimana, udah melenceng sedemikian jauh. Jadi ini yang mengakibatkan demonstrasi yang terus berujung tidak ada henti-hentinya. Saya kira cobalah direnungkan, refleksi kembali bahwa pemimpin bangsa yang baik adalah pemimpin yang betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat banyak, jangan kepentingan satu organisasi atau kelompok yang mengakibatkan banyak kontradiksi ataupun multipolar yang tidak disetujui di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian. Kan kalau unjuk rasa itu kan pasti ada sesuatunya kan. Kalau nggak ada sesuatu kan mungkin mahasiswa atau yang lain pun nggak mungkin berunjuk rasa. Ya contohnya ya kayak undang-undang mau dirubah-rubah semua kan, satu diam, kedua diam, ketiga masa mau diam aja rakyat. Kan dia pasti kan melihat gitu, ada yang kurang baik ya buru-buru di demo gitu. Memang ya kalau kita bilang ya kasihan juga sih ya, bagian polisinya yang jadi sasaran gitu, bagaimana. Cuman mau ya itu yang Bu Mary bilang, dilema jadinya. Di satu pihak begitu kasihan, di satu pihak kan kalau nggak ada demo kan itu negara mau jadi apa gitu. Selalu kalau ini mau dirubah-rubah semua undang-undang kan dibikinnya lama. Masa mau dirubah dengan satu hari begitu aja? Contohnya ya kayak sekarang undang-undang aset perampasan korupsi mana berjalan sekarang. Dan mau jadi gubernur apa cepet mau dirubah. Sekarang kayak aset yang udah lama gitu nggak ada yang berubah tuh. Sekarang kan Kim kan banyak itu, berapa partai udah tanda tangan dong dia kalau mau setuju. PDI cuma satu nggak kuat, udah tanda tangan, kan tinggal 2 bulan lagi. Jadi buat kasih penghargaan, jangan 2 bulan lagi bikin orang kurang suka gitu. Ya, saya pikir sih kalau yang demo sama petugasnya memang sudah sama-sama tahu resikonya. Cuma ini kan tadi topiknya itu ada orang yang mengatakan berlebihan. Nah, kalau saya bilang terlepas dari tujuannya demo ya, itu coba itu kasih baju polisi, dia suruh beresin itu, nanti kita yang lihat.
berlebihan apa enggak dia kalau ngadepin orang demo kayak begitu. Saya lepas dari tujuan demonya karena memang keterlaluan juga memang pemerintah. Cuma kalau demonya seperti itu, orang yang ngomong polisi berlebihan itu kayak apa sih kalau nggak berlebihan? Kasih contoh gitu loh. Jangan terus ngomong, lah kan kita bukan polisi lah, makanya jangan ngomong gitu loh. Maksud saya memang nggak gampang ngadepin situasi lapangan seperti itu gitu. Jadi menurut saya polisinya ya sudah pada porsinya gitu. Artinya dia melakukan, bukan saya mau membela ya, tapi saya lihat jauh lebih humanis sekarang dibandingin dulu. Sekarang jamnya udah kelewat, udah di atas jam 6 masih juga ngotot. Itu kan ya ganggu yang lain dong, kan udah ada waktunya. Semua kan ada batasannya gitu. Lah ini enggak, ngotot malah semakin malam semakin rusuh gitu loh. Nah ini yang ngomong polisi keterlaluan itu menurut saya bisa nggak kasih contoh gitu loh. Kasihlah baju polisi lah dia, berapa orang yang ngomong itu. Ingin lihat saya juga bisa nggak dia ngatasin kayak begitu. Makasih. Ya saya sih nggak menentang kalau misalnya ada ya mau calonin anaknya atau apa. Cuma kan kelihatan jelas gitu loh. Kayak bansos, kasihnya deket-deket. Yang terakhir itu kan naikin tunjangan KPU ya kalau nggak salah, saya lupa juga sih, 50%. Udah itu anaknya sendiri lagi naik pesawat jet. Gara-gara ini kan, asal mulanya. Kalau misalnya asal mulanya ini nggak ada kan nggak bakal ada demo. Ya kan berhubungan juga gitu loh. Jadi kalau ada yang mau bilang bukan karena itu ya salah. Kalau dari pertama awal ini nggak ada kan nggak ada demo dan nggak ada yang saling menyalahkan gini berdika merah. Jadi tiap polisi itu harus ada berdika merah. Jadi siapa yang bersalah, emang kalau misalnya dia melanggar hukum, dia dipukul atau apa ya dia memang bersalah ya emang harus begitu kan. Tapi bisa juga ada polisi yang orang nggak bersalah dipukul ada juga. Gitu. Jadi kalau kita mau berdebat siapa yang benar siapa yang salah nggak ada bukti, mau ngomong kenapa nggak boleh? Jadi kalau kita debat kayak gini nggak ada bukti, mau ngomong siapa yang benar siapa yang salah, alhasil entar mau dicari yang mukul tadi siapa ya? Ya itu gimana ngomongnya? Kan nggak bisa. Gitu aja. Ya pertama kita harus bersyukur juga lah kepada para mahasiswa ya, yang mau terjun membela yang benar, yang membela yang seharusnya. Cuman di sisi lain kita juga harus objektif dan proporsional. Kalau mereka mau lakukan itu boleh-boleh saja, cuman biasanya tuh ada yang nunggangin. Ya baik itu mungkin mahasiswa yang baru gede, yang uni-uni yang katakanlah kurang berbobot. Nah biasanya tuh gampang panas tuh, dipanas-panasin dikit dia langsung melakukan sesuatu yang anarki. Nah ini yang menurut saya harus ditindak tegas. Ya kalau saya sih amatinya begini ya, di mana-mana ya mau di luar negeri, dalam negeri, kalau polisinya itu tidak dilakukan, tidak diapa-apakan, tidak dilemparin botol lah, batu lah, ya itu polisi mestinya nggak apa-apa. Kalau saya perhatiin ya, nah yang bikin polisi marah adalah kalau mereka itu dilemparin batu, mulai ditusuk, mulai dipentung. Ya pastilah namanya alat negara, dia harus kan menjaga ketertiban dan keamanan. Ya dimanapun juga saya nggak akan dukung, walaupun mahasiswanya UI pun sekalipun ya, kalau mereka melakukan anarki ya itu harus ditindak tegas. Jadi kita harus proporsional supaya demokrasi kita ini dewasa gitu loh, masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Jadi jangan melanggar haknya, jangan melanggar tanggung jawabnya. Itu baru benar, baru demokrasi kita baru bisa tambah maju dan tambah dewasa gitu, Mbak. Iya, ini aparat keamanan ya. Iya. Saya sehari 2 hari yang lalu lah dengar berita di Bandung itu ada mahasiswa yang jadi korban, tapi bukan meninggal, tapi menjadi buta. Waduh, kayak dengarnya itu kena lempar aparat. Iya. Jadi, tapi begini, dibalik semua peristiwa ini, kita patut mensyukuri
Ada kata kemarin itu aparat rada kendor, bubar negara itu pasti diduduki. Dan kalau diduduki, istana pasti ambruk, Jokowi pasti turun, Pak Prabowo nggak jadi dilantik. Rentetannya begitu. Jadi mereka aparat cukup ketat sehingga tidak terjadi peristiwa itu karena seluruh Indonesia itu Mas Andi, Mas Budi. Iya, betul. Dari mulai Jakarta, Semarang, Jogja, semua ya, Maluku, ya, Blitar, wah, Makassar, Medan. Jadi itu bahaya sekali. Tetapi mereka mungkin karena medsos ya. Saya perhatikan mereka lebih dewasa. Jadi tidak melakukan perbuatan kepada kerusuhan sosial beda dengan 98. Dan kemarin itu tidak terjadi, terutama kan dari Gerindra turun itu Sufi Dasko Ahmad sama Habibur Rahman. Iya, dua-duanya Gerindra kan. Jadi dugaan saya ini perintah dari Prabowo. Mereka diperintahkan untuk meredam itu semua. Disinilah oleh Rocky Gerung dinilai ini sudah mulai ada keretakan antara Prabowo dengan Jokowi. Jadi kalau terjadi, karena Pak Prabowo kan punya pengamatan waktu 98, mengalami bahkan. Kalau biarkan itu celaka dan dia tidak jadi dilantik, bubar negara ini, kacau. Betul. Nah, sebaliknya dari Jokowi mungkin masih pengen ngotot gitu. Ya, alhamdulillah kita syukuri saja. Saya berharap nih Komnas HAM Indonesia sama Amnesty International Indonesia mendengar ya. Saya berharap mereka sebaiknya berada di garis depan juga gitu loh, bersama aparat itu. Seperti apa kondisinya supaya mereka bisa memberikan pendapat dan komentar yang objektif. Selama ini kan ya abu-abu lah, saya pikir sangat subjektif gitu loh. Sebenarnya ini usulan saya loh, jadi mereka nggak cuma lihat di TV atau di media sosial, tapi berada di garis depan. Pakailah ini seperti tulisan di dadanya kan Komnas HAM, mereka pasti aman lah sama sepeda. Itu aja, terima kasih. Jadi kalau menurut saya ya sebagai Cah Solo ini melihatnya begini Mas Budi. Jadi baik para demonstran maupun aparat keamanan itu sebenarnya hanya menjadi korban ya atau tumbal dari kekuasaan ya. Mereka berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara yang tidak wajar ya. Demokrasi yang dalam pandangan masyarakat itu tidak begitu kok mereka lakukan begitu, itu yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat di bawah ini. Sementara dari kalangan aparat keamanan itu mereka diiming-imingi dengan undang-undang revisi undang-undang TNI Polri yang hanya menguntungkan para pejabat-pejabat mereka saja, sementara mereka yang terlibat di lapangan itu hanya menjadi pion-pionnya saja. Nah, inilah yang menjadi masalah yang cukup serius di negeri kita ini, apalagi pemerintahan kedepannya pemerintahan yang berkelanjutan dengan pemerintah sebelumnya. Lah kalau sudah begini, apa yang mau diharapkan oleh rakyat ini, Mas? Hanya menjadi tumbal-tumbal dari pembangunan saja, kan repot kalau begitu. Sekarang zamannya semakin terbuka, ya apa-apa jangankan dalam pikiran orang, hati orang saja bisa diketahui kan? Betul. Kalau nggak percaya itu lihat baca status-status di sosmed itu, kita tahu apa yang ada di hati mereka. Betul. Ya, kalau sudah sebegitu kok ada permainan seperti ini, lah ini kan sama saja dengan menggoblokkan rakyat di bawah ini, Mas Budi. Terima kasih. Ya begini, saya kira Kapolri kita ini nggak tahu kerjanya apa, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa ya. Saya cuma dengar pas dia naik itu cuma ada kata satu, presisi. Habis itu hilang. Mau kejadian apa kek, mau langit runtuh kek, pokoknya diam, hilang. Tapi kalau ketika dia Pak Jokowi ada acara, dia nongol tuh. Ya dia nongol tuh. Ya sebagai endorser lah apa ya gitu. Kemudian kalau saya mau komen dikit mengenai apa yang dikatakan Pak Jansen mengenai ganti sistem, ganti one party, itu ibaratnya mengharapkan Indonesia ini bisa ke langit ya. Itu
Sistem udah dibikin begitu. Partai-partai itu dapat enak gitu ya, tanda kutip. Apa mereka mau lepas? Mereka yang bikin undang-undang itu loh. Jadi mustahil itu bisa berubah. Jadi kita mau nggak mau maju dengan itu. Kemudian kedua, membanding-bandingkan dengan Cina, oke, Cina pencapaiannya bagus, tapi sepertinya udah susah. Ini dua jalur yang berbeda, ya. Kalau satu-satunya mungkin adalah tunggu Amerika runtuh, ya, diambruk, baru kita bisa melihat, oh ya jeleknya demokrasi liberal macam Amerika itu begitu. Mungkin masih mungkin kita ini. Jadi Cina juga bukan tanpa cacat. Ya, tanpa cacat ya. Mereka rakyatnya juga susah hidupnya ya, tertekan tapi makmur. Intinya gitu. Jadi bukan artinya tidak ada negatifnya. Ya, semua dunia itu sudah masing-masing punya jalan, ya kita jalanin. Sebenarnya yang kemarin itu Pak Jokowi sudah cukup bagus ya pembangunannya, cuma kita lihat ya bedanya dengan Cina. Cina satu parti, tapi Cina tidak mengajukan, Xi Jinping tidak mengajukan anaknya menjadi presiden atau wakil presiden. Itu bedanya. Itu yang bisa bikin kita maju. Jadi masing-masing punya positif, punya negatif. Ya kita jalanin dengan apa yang ada, melihat kenyataan. Nggak mungkin kita mempersatukan itu. Ya Indonesia udah caranya begini. Tapi ya kita cari dari sistem kita yang bagus, kita jalanin, kita dorong, kita sebagai rakyat oke lah nggak bisa apa-apa, tapi kita mendorong secara moral. Minimal kita Twitter lah apalah, kita mendukung yang benar dong, supaya bangsa ini lebih baik. Saya pikir memang polisi dan aparat yang diterjunkan ini harus lebih paham undang-undang ya. Nah, supaya mereka paham, saya pikir rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan buruh sebagai elemen masyarakat terbesar yang ikut, itu pasti di tiap kampus itu kan ada fakultas hukum ya. Nah, fakultas hukumnya itu juga punya LBH biasanya untuk bantu masyarakat. Nah, saat ini para alumni atau yang sedang aktif di LBH kampus-kampus itu menuntut. Jadi kalau ada dugaan misalnya Polsek A atau gitu ya, atau oknum A berpangkat Bribka A misalnya gitu. Jadi mereka ini jangan lagi diselesaikan dengan cara bermohon ke Polres untuk dilepas dan sebagainya. Semua LBH yang ada di kampus-kampus yang mahasiswanya tertangkap atau ada masyarakat yang tertangkap itu dituntut saat ini gitu. Dikirimkan somasi ataupun langsung dikenakan pasal dan junto berapa penganiayaan oleh aparatur negara atau abuse of power, penyalahgunaan dan seterusnya, pembuatan citra berat dan seterusnya. Jadi dirinci dengan jelas, misalnya di polsek mana kapolseknya atau kapolresnya letkol apa dan seterusnya disusunlah surat-surat tuntutan itu. Jadi saya pikir kalau ada 100 atau 150 kampus yang terlibat dan saat ini melayangkan tiap kampus itu mungkin 1.000 tuntutan ya, mungkin ada 15.000 atau 150.000 tuntutan yang harus masuk ke Polsek atau Polres tersebut. Nah kalau dia yang terlibat, ambil ke Polres di atasnya atau lembaga institusi di atasnya gitu. Jadi mudah-mudahan para pimpinan LBH yang ada di semua fakultas hukum itu pada hari ini bisa menyusun surat tuntutan kepada aparat yang melanggar peraturan. Terima kasih. Menurut saya ini pemerintah sudah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara tertib. Iya, betul. Ya kan, diberi kesempatan untuk melapor. Nggak izin melapor aja. Terus diberi batasan waktu. Terus keamanan juga melakukan pengamanan tidak menggunakan senjata tajam. Itu sudah bagus itu sebenarnya. Tapi kan yang namanya teori itu tidak semudah itu. Kadang-kadang ada provokator yang para demonstran itu mungkin kelaparan atau mungkin kecapean atau mungkin ingin meluapkan emosinya. Mereka terus melanggar kesepakatan. Ya harusnya damai, mereka
bakar-bakar, lempar-lempar. Itu aparat kepolisian tuh mesake loh itu. Dilempari ya, kalau dilempari seperti itu gimana? Ya diam aja kok, saya lihat itu. Lah kemudian diberi batas waktu bubar, nggak mau bubar. Ya kalau nggak dibubarkan nanti kan bisa membuat lebih kacau lagi. Kalau sudah kecuali sebelum jam batas akhir bubar kok mereka disemprot gas air mata atau tidak ada apa-apa terus diberikan seperti itu, boleh disalahkan. Itu kan sudah ada SMO-nya seperti itu. Itu suatu pilihan tindakan terakhir. Memang tugasnya mengamankan nih. Kalau nggak diamankan gimana? Nanti rusak semua. Juga mereka yang ngawur itu para demonstran. Itu batas belum dirusak di Semarang, itu pot-pot apa dirusak. Itu apa yang salah? Kalau memang demo ya demo, nggak usah seperti itu, bikin pernyataan yang tertib. Ya seperti dulu, seperti demo-demo dulu para bidan waktu nuntut diangkat PNS itu kan demo tertib, nggak seperti itu. Nggak bakar-bakar, nggak apa. Demo yang tertib kan bisa sebenarnya. Nah seperti itu. Jadi jangan nyalakan polisi lah. Kasihan polisi itu udah nggak, lihatlah mereka sampai dari pagi sampai siang mungkin nggak makan, mungkin mau kencing aja susah, mau beol juga susah. Seperti itu mereka mengamankan dengan baik. Itu sampai malam itu ya kasihan juga polisi-polisi itu juga nggak ada operasionalnya lagi lah. Kasihan tuh itu. Saya mesake sama Pak polisi. Ya masih harus tahu diri lah, masa intelektual seperti itu. Demo ya demo. Mahasiswa perilakunya seperti preman. Ngapain itu? Saya juga pernah jadi mahasiswa, saya dulu juga pendemo. Iya. Itu waktu saya masih di nyantrik di Bulak Sumur dulu juga sering demo itu. Sama Pak Erlangga juga kita di kelas tuh, di kelas. Seperti itu. Jadi ya ya harus sepakat aturannya. Demo aturannya seperti ini. Ya dilakukan, kalau semuanya taat pada aturan, tapi nggak akan ada kekerasan. Betul. Masalahnya kan nggak taat aturan, sudah diberi kesempatan, diberikan peluang, mereka senangnya mukuli polisi, ngantemi polisi sudah diam itu. Jadi jangan disalahkan itu kalau ada aksi dan reaksi. Itu hanya dalam rangka pengamanan. Kalau apa dituntut, memangnya LBH itu benar sendiri apa gimana? Ya sudah yang objektif aja lah. Ya setuju itu dipasang kamera. Nanti yang betul-betul yang salah itu yang diproses hukum. Yang melakukan perusahaan jelas itu kan tindakan kriminal, itu perusak itu. Apapun yang dirusak itu, apakah pot, apakah itu halte ataukah mungkin pagar, itu kan tindakan kriminal seperti itu. Ya harus diproses dong. Itu ada videonya, ada buktinya, ya ditangkap, ya benar apa yang dibelain. Kalau kita terlalu permisif terhadap pelanggaran, kacau negara ini. Lah buat apa ada gas keamanan, ada ada hukum kalau nggak ditegakkan. Ya seperti itu. Jadi aparat hukum itu memang repot ya. Mau tegas salah, nggak tegas ya juga salah. Itulah repotnya jadi polisi. Ya selamat bertugas Pak Polisi. Jangan pantang menyerah, pokoknya laksanakan tugas dengan baik. Yang sabar kita dukunglah, seperti itu ya. Kita harus objektif ya, jangan nyoroti nyalahke keamanan terus. Kalau nggak ada polisi, negara ini bubar karena banyak kejahatan, banyak kekacauan di mana-mana. Terima kasih. Sebenarnya sih ini kembali kepada individu masing-masing ya. Kalau menurut Mama sih semua sama-sama salah dan sama-sama benar. Sebab kalau dilihat memang kalau dari segi pendemo ya, memang ini juga sudah kelewat batas ya. Kelewat batas dan aparat keamanan itu sebenarnya sudah jauh lebih fleksibel dibanding zaman dahulu ya. Betul sekali. Sebab Mama juga pernah dengar gitu para polisi yang mengatur lalu lintas katanya, Bu ini bagaimana Bu, kita sudah begini, tapi orangnya masih melakukan pelanggaran ya, dan kadang-kadang tuh orang yang sama berulang-ulang. Jadi kalau menurut Mama sih dikembalikan ke ini deh, istilahnya apa ya, pembuktian terbalik gitu ya, maksudnya yang pendemo jadikan aparat, yang aparat jadikan pendemo juga. Coba rasakan
Udah gitu kan manusia kan juga ada batasnya. Kalau semua disuruh sabar, di semua suruh harus bersikap adil bla bla bla. Lah kita kan bukan malaikat. Isu yang sudah lama ya, kalau antara demonstran dengan aparat ya. Iya, cuma meningkat lagi gara-gara terakhir kali kemarin ada di Semarang segala macam ini, Pak. Konsepnya sih ada aksi ada reaksi ya, itu alam ya, ada aksi ada reaksi. Jadi saling menahan diri, yang demonstran juga jangan brutal, jangan anarkis, yang aparat juga sebisa mungkin menekan emosinya juga, jangan terprovokasi. Tapi kalau sudah melanggar aturan dan juga melanggar sifatnya anarkis ya silakan ditindak, itu hak dari aparat keamanan untuk menjaga kestabilan dan keamanan, itu aja. Betul. Menanggapi mengenai demo dan kawan-kawan yang telah memberikan kontribusi info pagi ini, ya tentu satu hal ya yang kita lihat bahwa di satu sisi lain memang mahasiswa mempunyai hak untuk melakukan itu, dan kedua juga apa yang dilakukan menurut mereka itu salah, ya kan, tentunya ada sebabnya. Sehingga mereka melakukan secara brutal. Artinya apa? Mungkin mereka mempunyai satu visi dan misi yang maunya bahwa rakyat ini harus dibenahi dengan segala kebenaran dan kejujuran. Tapi di sisi lain mereka selalu melakukan hal itu mungkin melalui online dan sebagainya. Tetapi tindakan ini hanya sia-sia. Akhirnya terjadilah emosional. Anak muda kalau emosional memang seperti itu, tetapi memang seharusnya tidak melakukan anarkis seperti itu. Karena walaupun bagaimana aparat juga bertanggung jawab dengan segala keamanannya. Sehingga coba jika terjadi chaos kemarin kan banyak sekali yang dirugikan, terutama pengusaha, terutama juga dalam dunia perdagangan, dan juga di mata dunia kita menjadi jelek. Maka ini memang antara dua posisi ini, apa yang dikatakan Mama Aida tadi semuanya tidak ada yang salah, tapi coba dibenahi dalam ke depan yang seperti tadi Bapak Sanders tadi katakan harus memakai penggunaan teknologi drone. Itu sudah benar juga. Sehingga apa, kita tahu siapa sih kepalanya yang membuat pelaku ini. Sehingga apa, tidak terjadi demikian yang kedua kali. Karena apa? Secara otomatis investasi ke depan itu jika terjadi seperti ini, maka para investor juga perlahan hanya melihat wait and see. Sehingga apa? Perlambatan ekonomi kita terjadi. Maka itu ya hiduplah dengan damai, sehingga kita boleh merasakan damai sukacita dalam hari-hari, apalagi menjelang Bapak Prabowo akan nanti menjadi presiden. Tapi saya mencupliknya dari gini. Sebenarnya saya udah tahu agak lama gitu ya, tapi saya tidak berani expose karena saya kepengen bukti gitu ya. Lah, pertanyaan saya gini, antara legislatif dengan yudikatif berantem kan gitu kan kira-kira ya, selisih pendapat lah artinya seperti itu. Terus mahasiswa mendadak bisa kompak turun se-Indonesia. Awalnya saya curiga, aneh ya, kok bisa ya, Indonesia ini kan gede gitu ya. Ya oke lah, namanya informasi sekarang real time, bener real time. Tapi kan manusia itu nggak semua sependapat gitu ya, kira-kira lah ya. Oke. Terus real time langsung turun kayak gitu ya. Oke, ya udah, saya anggap dugaan saya meleset. Ya memang mereka canggih, benar itu oke. Tapi setelah KPU juga sudah mengesahkan bahwa MK yang diadopsi, ya kan, nggak usah ngomong DPR lah, langsung aja ke itu gitu ya, udah diadopsi, berarti kan tuntutan ini sudah nggak ada lagi. Harusnya sudah selesai. Kan? Harusnya sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kok makin lama makin anarkisnya. Kalau Bapak tadi ngomongnya botol, bukan cuma botol, tapi batu sampai ada polisi yang kena matanya. Tapi yang teriak Komnas HAM, selalu Komnas HAM. Tapi pada saat
penderitanya di kepolisian, Komnas HAM diam saja. Oke. Komnas HAM representatif of mana? Ya tahu sendirilah, nggak usah saya jabarin. Oke. Ya. Terus kedua, di media sosial itu sebenarnya sudah banyak yang ngomong bahwa tujuannya adalah Jokowi turun. Dengan Jokowi turun, maka kebijakan apapun, termasuk kebijakan pembelian Freeport, termasuk kebijakan hilirisasi dan sebagainya, pasti batal semuanya. Nah, ini yang ditarget. Terus ada representatif of salah satu capres yang orang tersebut representatif of negara maju, itu juga turun ke jalan. Ya. Nah, di situ bisa nggak ngerti kalau misalnya aparatur negara tidak sigap, lalu menjadi chaos, lalu akhirnya Jokowi turun, yang rugi sebenarnya kita, yang untung bangsa lain, atau yang untung kita? Yang untung saya kira segelintir orang yang menerima, ya udah ngerti ya, yang menerima apa. Nah, kayak gitu. Jadi di sini artinya Bung Tribudi nanti ngeliat deh lagi diulang itu siapa aja sih sebenarnya. Cuman itu doang. Otaknya itu cuman orang-orang itu doang. Dan itu doang itu representatif of negara mana, ngerti sendirilah udah daripada rame-rame. Terus ditambah lagi yang lucu lagi di DPR, ada partai politik yang mengatakan, saya salut Prabowo itu biasanya otoriter, biasanya pelanggaran HAM dan sebagainya, tapi sekarang kok membiarkan gedung DPR dibiarkan pagar roboh dan sebagainya dan sebagainya. Oh my god. Aneh banget gitu ya. Itu kan kata-kata yang aneh. Kita ini kan bukan orang bodoh. Oke lah, yang bodoh itu mungkin yang SMP belum tentu bodoh juga loh. Yang jadi hacker juga banyak orang SMP ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi di sosial media itu walaupun kita tidak mengadopsi tapi dibaca komen-komennya, masyarakat tuh banyak mengatakan ini representatif masyarakat, rakyat yang mana? Nah, ya udah. Mau menganulir keputusan dari MK. Karena MK itu adalah pembuat peraturan undang-undang untuk pemilu. Nah, ini mau dirancang begini nih, siapa pemicunya sebenarnya? Kok anggota DPR begitu banyak manut-manut sama orang berkuasa kali, masih manut-manut. Ternyata ini juga tidak disukai oleh Prabowo. Prabowo itu mengutus anak buahnya, yaitu Dasko dengan Habibur Rahman, menemui mahasiswa. Jadi kalau nggak begini bahaya ini, bahaya negara ini. Karena apa? Ini udah kemauan Raja Jawa ini, udah ketahuan Raja Jawa yang bermain di sana. Jadi dia pengen mengangkangi. Nah sekarang ketahuan Kim Plus itu mengucilkan PDIP sendirian. Dan juga Airin juga mau didepak juga dari Golkar. Tapi tiba-tiba si Bahlil itu kembali lagi memilih mendukung Airin. Itu apa nggak malu orang seperti itu? Menjilat ludah yang udah keluar, menjilat ludah yang ada di tanah. Itu gimana itu ketua umum Golkar begitu? Apa mabuk apa enggak dia itu? Ya, itu yang jelas permainan politik udah ketahuan. Jadi untuk meloloskan Gibran ini segala upaya dipakai. Bukan Gibran, Kaisang. Karena Kaisang belum umur 30 tahun pada saat pendaftaran. Setelah pendaftaran bisa 30 tahun. Tapi ini kan lucu. Undang-undang dibikin setelah pendaftaran. Padahal MA itu bukannya pembuat untuk pemilu. Itu yang jadi masalah di situ. Saya bilang ini yang kasihan itu polisi. Karena polisi bukannya apa-apa, dia hanya menegakkan keamanan. Yang brengsek ini adalah anggota DPR.
anggota DPR dia nggak sadar bahwa dia dibayar oleh rakyat. Itu bayar pajak segala macam tuh DPR menikmati. Dia nggak ngerti, dia main sulap-sulapan aja. Ya, makasih. Bicara tentang aparatur yang dibiayai oleh pajak itu tentara maupun polisi harus paham, yaitu kaos kakinya, singlet yang dia pakai sampai bintang yang ada di pundaknya itu, emblemnya itu juga dibeli pakai uang pajak. Saya yakin semua ornamen yang ada di seragamnya itu tidak pernah dibeli pakai uang ayah dan ibunya. Oleh karena itu penghargaan kepada taxpayer, para pembayar pajak juga harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini salah satunya adalah pengungkapan pendapat melalui demonstrasi. Karena mengungkapkan pendapat itu bisa di DPR, bisa menulis, bisa juga dengan demonstrasi. Oleh karena itu buat masyarakat, terutama mahasiswa ya yang sudah pinter-pinter saat ini, memang ketika harus demonstrasi sekarang bukan hanya perlu seksi untuk logistik makan minum atau mikrofon, tetapi saya pikir harus didukung oleh 5 atau 10 drone. Kemudian harus ada seksi foto dokumentasi antara 20 sampai 30 orang. Sehingga civil journalism itu bisa berlaku. Jadi ketika ada oknum polisi atau oknum aparat yang menendang Anda, memukul kepala dan kekerasan sebagainya, divideokan, difoto, didokumentasikan, dan sesuai dengan undang-undang dilakukan, dibawa ini oknum-oknum ini ke pengadilan. Kalau perlu itu menjadi pengadilan hak asasi manusia, silakan. Jika di lokal Polres dan Polsek tidak mampu, ya Anda bisa share dokumen tersebut ke CNN, CNBC Asia, Channel News Asia, atau ke Deutsche Welle, kemana-mana. Karena mencari keadilan itu tidak bisa saja dengan institusi yang ada, bisa juga melalui media. Selama memang apa yang Anda rasakan sebagai para demonstran itu merupakan penganiayaan atau dugaan penganiayaan dari oknum aparat itu. Jadi tetap setiap demo itu kerahkan, banyak sekarang mahasiswa itu punya drone, mungkin 5-10 drone, kemudian juga kamera-kamera LDR, sehingga ketika ada oknum yang adrenalin kebanyakan tapi isi kepalanya kurang, itu nendang-nendang, nembak-nembak, mukul-mukul, ya disitulah dia dipenjarakan dan di PTDH. Terima kasih. Mendukung aja selama itu memang bukan tindakan yang di luar kewenangannya gitu. Sekarang saya lihat itu di TV, pagar DPR dirobohkan sampai sebegitunya, Pak. Apa itu bukan sebuah tindakan anarkis? Itu demo apa gitu? Ya. Terus ada halte dibakar, itu kan nggak relevansi sama demo gitu kan. Jadi kalau mau polisi bertindak menangkap, ya itu udah sewajarnya saya bilang. Jadi nggak usah terlalu kita mengagungkan demo katanya gitu kan. Kalau memang demonya udah anarkis, ya ditindak aja gitu. Terima kasih, Bu. Menurut saya, apakah mahasiswa ngelempar batu terus kena matanya polisi, melempar botol, itu tindakan humanis? Ya kan? Terus sampai anarki begitu, merusak, apakah itu humanis? Sebenarnya ini mahasiswa apa kriminal sih gitu loh, ya kan? Jangan-jangan depannya mahasiswa, belakangnya preman semua itu, pada bawa kayu segala macam, mukul-mukulin polisi. Polisi juga saya rasa nggak bego-bego amat ya. Polisi kita kan udah terlatih gitu loh, ya kan, dia dibayar dari uang negara. Saya rasa dia punya tingkat kesabaran juga. Tapi kalau udah keterlaluan, ya pasti dilawan dong, ya kan? Pasti diinjak-injak, dilemparin, di apa segala macam, diam aja. Itu malah saya bilang polisi bego gitu loh. Ya kan? Jadi apakah itu humanis gitu loh, merendah-rendahkan segala. Ini kan tujuannya sebenarnya orang atas yang bermain untuk menjatuhkan Jokowi. Ya enggak? Karena kalau kita lihat semua itu bersamaan, mahasiswa bergerak ini, ya kan, dari daerah ini dan waktu yang bersamaan gitu loh. Dan penggeraknya juga orangnya itu aja gitu loh, tokohnya itu aja. Jadi ini ingin menjatuhkan Jokowi, ya kan. Tadi pagi Ibu Mela udah bilang kalau Jokowi jatuh, otomatis kebijakan Freeport yang 51% Indonesia itu kan terhapus. Ya mungkin ada yang mau mengambil tambang Freeport itu lagi. Menurut saya sih begitu ya. Jadi ujung-ujungnya tuh Jokowi yang ingin dijatuhkan dengan aksi-aksi seperti ini, ya kan.
Dan ini momentum tokoh-tokoh itu, momentumnya tepat untuk melakukan hal itu gitu. Jadi kan seolah-olah membela rakyat, tapi sebenarnya ada tujuan lain di balik itu. Dan kita nggak tahu tuh. Jadi menurut pendapat saya begitu ya. Terima kasih. Baik, mitra bisnis kami sudahi dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.